Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di dalam konten cerita wayang. Terima kasih kepada teman-teman yang selalu mengklik video ini dan terus menunggu daripada lanjutan cerita di dalam konten cerita wayang. Terima kasih juga kepada teman-teman yang selalu mendukung channel ini dengan like, subscribe, serta komen, dan terus bagikan sebanyak-banyaknya. Kali ini kita akan meneruskan cerita tentang Pandu yang berhasil memboyong 3 orang putri dari negara Mandura. 3 putri tersebut adalah Dewi Kunti Nalibrata, Dewi Madrim, dan Dewi Gandari. Bagaimana kelanjutan daripada cerita Pandu dan ketiga putri? Mari kita simak bersama-sama. Cerita akan kita mulai yaitu di negara Astina. Pandu yang berhasil membawa 3 orang putri disambut oleh orang-orang yang ada di istana. Betapa senangnya wajah Prabu Abiyasa dan juga Resi Bisma. Kemudian Pandu pun disambut oleh kedua saudaranya yaitu Raden Dastarata dan Raden Yamawidura. Kemudian Pandu pun memperlihatkan dan menghaturkan ketiga putri untuk memberi hormat kepada sang ayah yaitu Prabu Abiyasa. Prabu Abiyasa menjandang gelar Prabu Kresna di Payana setelah menjadi raja di negara Astina. Kemudian sang putri pun diperkenalkan kepada Abiyasa dan kemudian sang Pandu pun mulai berbicara. Pandu mengatakan bahwasanya dia berhasil mendapatkan Kunti Nalibrata dan kemudian di dalam perjalanan menuju ke Astina dia pun mendapatkan 2 putri sisanya. Lalu kemudian Pandu pun dengan rendah hati menawarkan kepada sang kakak yaitu Dastarata untuk memilih dari ketiga putri tersebut. Namun ada sedikit cerita di antara pemilihan para putri tersebut, yaitu di tengah jalan sebelum menuju ke negara Astina, Dewi Madrim dan Dewi Kunti Nalibrata memisahkan diri daripada Dewi Gendari. Dan di antara obrolan mereka berdua, mereka pun berpikir bagaimana caranya agar tidak terpilih oleh Raden Dastarata. Raden Dastarata yang katanya tidak bisa melihat atau buta tentu saja tidak diinginkan oleh Madrim dan Dewi Kunti. Kemudian tentu saja dia tidak bisa melihat dan hanya akan menyentuh serta mencium bau dari masing-masing putri. Begitulah yang ada di pikiran kedua putri tersebut yaitu Madrim dan Dewi Kunti. Kemudian atas inisiatif mereka sendiri mereka pun membuat siasat. Mereka membaluri tubuhnya yaitu dengan minyak yang tidak wangi atau bahkan tidak berbau sama sekali agar terhindar dari penciuman daripada Dastarata. Namun mereka tidak tahu bahwasanya Dastarata bukan hanya bisa mencium namun memiliki indera yang lain yang sangat tajam. Dan kemudian tibalah mereka di keraton negara Astina. Lalu kemudian Pandu pun menghaturkan ketiga putri untuk dipilih oleh sang kakak yaitu Raden Dastarata. Dan Raden Dastarata pun sangat terharu dengan apa yang dilakukan oleh Raden Pandu terhadap dirinya. Tentu saja Dastarata sangat terkesima dan terharu atas perilaku daripada Pandu yang lebih mementingkan atau mendahulukan kakaknya yaitu dirinya sendiri. Kemudian Dastarata pun maju dan kemudian memilih di antara 3 putri tersebut. Ada sesuatu hal yang menarik yang dilakukan oleh Dastarata di dalam memilih ketiga putri tersebut. Pertama yaitu dengan meraba telapak tangannya. Dastarata yaitu memiliki indera yang sangat hebat yang hanya dengan meraba telapak tangan dari ketiga putri saja mereka pun Prabu Dastarata pun bisa menebak jumlah anak mereka dan yang lainnya. Kemudian dipeganglah yaitu Dewi Kunti Nalibrata. Dastara pun kemudian berdelik dan mengatakan bahwasanya Dewi Kunti akan memiliki keturunan yang sedikit yaitu hanya 3 orang. Dastarata menginginkan anak yang banyak dari istrinya lalu kemudian menghampiri Dewi Madrim. Kemudian memegang tangan daripada Dewi Madrim dan kemudian Dastarata pun kembali berkata, Dastarata tidak ingin menikah dengan Dewi Madrim karena Madrim lebih memiliki sedikit anak yaitu akan melahirkan 2 orang anak. Lantas kemudian Dastarata pun pergi menuju ke Dewi Gandari.
Dewi Gandari kemudian dipegang telapak tangannya dan kemudian Destarata pun seperti mendapatkan kabar gembira. Dari telapak tangan Gandari tersebut, Destarata bisa merasakan bahwasannya Gandari akan melahirkan anak yang banyak. Tidak tanggung-tanggung, anak yang akan dilahirkan oleh Gandari adalah berjumlah 100 orang. 100 orang ini tentu saja sangat digemari atau disukai oleh Destarata karena dia bercita-cita untuk memperbanyak keturunannya dan melahirkan banyak anak. Lalu kemudian Destarata pun memilih Dewi Gandari dan kemudian hendak menikahi Dewi Gandari dan menjadikannya sebagai istri. Dan tentu saja semua kejadian itu disaksikan oleh dua orang pangeran dari masing-masing pihak perempuan, yaitu dari Dewi Gandari disaksikan oleh Raden Anggandara dan dari Dewi Madrim disaksikan oleh Raden Arasoma. Tentu saja Raden Gandara sangat kecewa dengan apa yang didapatkan oleh Dewi Gandari. Dewi Gandari sangat mencintai Pandu namun malah dinikahkan kepada Destarata. Tentu saja hal ini akan menyebabkan sesuatu yang akan melandak dari keturunan Pandu nantinya. Dan juga Arya Suman atau Anggandara yang sudah berharap bahwa Pandulah yang akan menikahi kakaknya yaitu Dewi Gandari, namun kecewa dengan hasil yang dia dapatkan. Namun berbeda dengan Raden Arasoma yang sudah berharap bahwasannya Pandulah yang akan menikahi Dewi Madrim, karena jawaban dari Yama Widura selanjutnya adalah Yama Widura tidak mau menikahi kedua putri tersebut. Yama Widura bermaksud untuk belum menikah terlebih dahulu dan lebih mendahulukan kedua kakak-kakaknya. Dan dengan begitulah kemudian Pandu pun menikah dengan dua orang putri sekaligus, yaitu Dewi Kunti Nalibrata dan Dewi Madrim. Tentu saja Arasoma sangat senang karena dengan menikahnya Pandu dengan Dewi Madrim akan terjalin kerjasama antara negara Mandaraka dengan negara Astina, negara yang adidaya. Dewi Gandari tentu saja sangat kecewa dengan keputusan itu. Cintanya yang tak terbalaskan kepada Pandu dan Pandu pun tidak melakukan apa-apa. Sangat kecewa dengan keputusan yang sudah terjadi. Kemudian dari rasa cinta berubah menjadi rasa benci yang sangat membara. Kemudian Dewi Gandari pun bersumpah bahwasanya akan membuat keturunannya, anak-anaknya menjadi raja di negara Astina, menyingkirkan keturunan Pandu. Dan di sela-sela itu juga Dewi Gandari bersumpah untuk tidak ingin membuka matanya dan selalu menutup mata demi melampiaskan kekecewaannya terhadap keputusan bahwa dia sudah dinikahkan kepada pangeran yang tidak memiliki mata atau tidak bisa melihat. Kemudian sumpah tersebut diiringi oleh Arya Suman yaitu Arya Anggandara bahwasanya Gandara bersumpah juga akan mendidik daripada keturunan kakaknya anak-anak dari Dewi Gandari. Gandara berjanji untuk mendukung daripada sumpah kakaknya yaitu Dewi Gandari, yaitu untuk membalaskan dendamnya kepada keturunan Pandu. Keturunan dari Dewi Gandari akan dipersiapkan yaitu untuk selalu bersaing dan melawan daripada keturunan Pandu dan akan menguasai negara Astina. Dan demikianlah sumpah Dewi Gandari dan Raden Anggandara. Dan kemudian nantinya Raden Pandu akan menjadi raja di negara Astina, dan untuk Destarata sendiri akan menjadi seorang adipati yang menempati sebuah wilayah yang bernama Gajah Oya. Sedangkan Yama Widura sendiri akan menjadi penasehat raja, yaitu menjadi seorang menteri atau perdana menteri di istana yang selalu berada di sisi Pandu. Dan begitulah yang terjadi di dalam keraton negara Astina, yaitu tentang pemilihan 3 orang putri yang dipilih oleh 3 orang pangeran negara Astina. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir dan terus menyaksikan kelanjutan daripada cerita wayang. Jangan lupa untuk terus memberikan dukungan kepada channel ini dengan mengetik tombol like, subscribe, serta komen dan bagikan sebanyak-banyaknya. Sekian cerita pada kesempatan kali ini dan kita akan bertemu lagi di dalam cerita selanjutnya. Sampai jumpa.